Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya Indonesia. Kita kembali lagi di dalam channel YouTube-nya Sanggar Seni Patok. Dan kita pada hari ini kedatangan 2 bintang tamu dan juga dalam segi bidang yang sama, yaitu sepak bola. Kita perkenalkan dulu 2 narasumber kita, yaitu satu saya Oka. Saya Ari Ramdhani. Ya, ternyata satu masih saudaranya Nia Ramadhani. Nggak ada obeng. Kurang lebih. Bisa. Saudara-saudara, kita akan mulai dari Bang Ari dulu nih. Kebetulan Bang Ari agak senior kayaknya dari mukanya. Enggak, kita pemain awam. Saudara, kita akan sedikit membahas tentang Bang Ari. Bang Ari, kira-kira Bang Ari itu kenal sepak bola itu dari tahun berapa? Kalau dari segi mengenal, mulai dari sepak bola ini, saya mengenal tentang sepak bola ini dari sekolah SD kelas 4 SD. 4 SD berarti sekitar umur 10 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Betul, 10 tahun. 10 tahun Bang Ari sudah mengenal apa itu sepak bola. Dan Bang Oka, kebetulan kita di sini itu sebenarnya masih dalam satu segi bidang yang sama. Betul. Cuman kita cuma terpaut umur. Iya. Saya senior, Anda junior. Iya. Kira-kira Bang Oka, pada waktu itu kan saya pernah diajarin sama almarhum nih. Iya. Nah, kebetulan juga dia adalah tipe salah satu panutan buat anak muda. Betul. Kira-kira itu sekolahan Jombang mungkin dia gurunya, masternya. Nah, pada waktu itu Bang Oka kenal almarhum itu umur berapa tahun? Kira-kira kenal almarhum itu dari kecil sih saya, Bang. Dari kecil ya? Iya. Main bola juga dari kecil. Iya. Saya tahu bola juga dari kecil juga. Dan kebetulan almarhum juga yang mengajarkan. Nah, Bang Oka nih, kira-kira Bang Oka itu bisa mengendalikan bola itu dari umur berapa tahun? Kira-kira sekitar 5 tahunan. 5 tahunan udah bisa main bola. Macan saudara-saudara, umur 5 tahun bisa main bola. Nah, sekarang dia udah jadi senior di klubnya. Nah, kira-kira Bang Ari nih, apakah benar Bang Ari sama Bang Oka ini satu klub? Satu klub sih ya, kalau untuk sekarang. Untuk sekarang. Untuk saat ini. Kalau yang dulu-dulu? Kalau dulu belum. Saya masih liar, belum punya tim maksudnya gitu. Iya, berarti kayak binatang. Kurang lebih seperti itu. Iya, saudara-saudara. Inilah dari 2 sudut yang berbeda, tapi pada akhirnya mereka bersatu untuk membela satu paguyuban yang sama ataupun klub yang sama. Nah, Bang Oka ini kan kalau saya dengar-dengar ini main libero, betul? Iya, itu. Libero. Nah, pada dasarnya ini kan libero itu bisa mengontrol semua pemain karena adanya di faktor belakang. Iya. Nah, kira-kira bertahan. Nah, kira-kira Bang Oka ini kesulitan apa sih yang ada dalam setiap permainan bola itu? Sesulit apakah istilah kata bola yang paling tersulit yang Bang Oka alamin? Wah, sebenarnya posisi itu sangat sulit, Bang. Sangat sulit soalnya posisinya ada paling belakang. Pertahanan. Iya. Kita harus bisa mengatur kiri kanannya juga. Ritmenya ya. Iya. Jadi permainan bola itu harus emang ada ritmenya. Kalau kita nggak menemukan ritmenya, kita tidak akan menemukan hasil yang memuaskan. Ya, betul. Ya. Nah, Bang Ari kalau nggak salah striker ya? Bukan. Saya back sayap. Back sayap. Back aja pakai sayap. Dia kan nggak ada obeng. Kalau back sayap itu kalau saya tahu yang pernah saya dengar dan saya alami itu bisa menyelusup ke samping. Betul. Memang posisinya adanya di samping terus. Berarti Bang Ari menguasai tendangan pisang. Wih, bisa jadi. Saudara-saudara, tendangan pisang adalah tendangan almarhum itu yang paling melegenda. Nah, sekarang Bang Oka nih. Bang Oka itu biasanya diduetkan dengan siapa di klub itu? Kalau di klub sekarang sih saya paling diduetin sama Agus Jabon. Agus Jabon. Iya. Nah, kebetulan dia juga masih junior saya. Iya. Nah, Bang Oka ini diduetkan dengan Bang Agus. Nah, kebetulan Bang Agus ini masih junior saya. Nah, Bang Oka, saya mau nanya nih, kira-kira udah apa aja yang bisa dihasilkan dari tim Bang Oka ini di tingkat kelurahan? Kalau untuk juara? Iya, piala. Mungkin piala udah beberapa kali Bang Ari
di Sudah Jombang. di Kelurahan Jombang ini kita merenggut sudah 3 kali juara. 3 kali juara. 3 kali juara. Itu nggak ada yang lain apa? Ya saling bergantian aja. Bergantian. Karena kan namanya di dalam kompetisi ini kita bersaing. Bersaing. Walaupun kita semuanya dianggaplah keluarga, saling kenal, di luar lapangan kita saling teman baik Bersaing dalam sehat kan? dalam sehat. Iya. Selama 60 menit ke depan itu udah jadi persaingan kita di dalam lapangan begitu. Kira-kira nih Bang Oka sama Bang Hari, kendala apa sih sebenarnya yang bisa istilah kata menyesuaikan antara teman di luar, nah pas ada di dalam tengah lapangan kita itu semua musuh. Apa kira-kira yang bisa membedakan ataupun menyesuaikan diri dari Bang Oka dan Bang Hari? Mungkin dari Bang Ari dulu. Kalau menurut saya perbedaannya, misalnya kita saling kenal gitu, tapi kita di dalam lapangan ini kan udah tidak mengenal teman lagi. Artinya dia itu lawan kita gitu kan. Nah kita di situ harus bisa menyesuaikan gimana caranya, walaupun dia sejago apa, skillnya seperti apa, kita harus bisa menutup itu. Betul, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah menurut Bang Oka, Ya mungkin udah disampaikan sama seperti Bang Ari. berarti hampir sama ya. Iya, di dalam lapangan itu kita musuh, tapi di luar lapangan kita Best kawan. friend. Iya. Seperti itu. Saudara-saudara, ini intinya setiap kawan yang di luar ataupun di setiap pergaulan, tapi di dalam suatu permainan ataupun di dalam tengah lapangan itu nggak ada kawannya, karena mereka bersaing secara sehat. Dalam artian tidak ada benturan yang bisa menghasilkan pertengkaran ataupun permusuhan. Nah, Bang Ari kan sebagai bek sayap nih. Biasanya kalau bek sayap itu, kalau striker maju ke depan dan sayap berada di kiri, itu biasanya umpan apa yang sering Bang Ari lakukan pada saat striker maju ke depan? Paling kalau saya mengoper ke depan gimana? Betul. Oh, saya ngoper depan. Paling yang saya oper ini bola-bola terobosan, artinya bola-bola balap. Iya, bola-bola balap. Penambung. Bukan. Kenapa? Jarang saya. Oh, jarang. Bukan tipikal Anda? Bukan. Karena back sayap itu harusnya ya bola-bola terobosan gitu. Tipikal bola-bola terobosan. Nah, biasanya kalau terobosan ini jangan sampai terobosan bini orang, nggak boleh. Bahaya itu, bahaya. Nah, sekarang Bang Oka ini kan berada di depan kiper, penjaga gawang. Nah, biasanya setiap ada striker lawan yang sudah memasuki di dalam kotak penalti, nah Bang Oka ketinggalan nih. Bola lebih dulu sama lawan Bang Oka. Nah, kira-kira trik apa yang Bang Oka lakukan supaya tidak terjadi penalti, tapi bola itu bisa dihandle sama Bang Oka? Mungkin kalau nggak dilihat wasit, ya saya tarik dulu bajunya sedikit. Oh, kalau nggak dilihat. Nah, apabila istilah kata wasit pemantau, apa yang Bang Oka lakukan? Mungkin main body lah. Main body charge. Ya, itulah saudara-saudara. Kita boleh melakukan dipping, tapi jangan sampai ketahuan sama wasit. Itu juga secara profesional. Ya, itu jadi intinya dari Bang Oka dan Bang Ari. Kira-kira Bang Ari atau Bang Oka, kita kan dalam masa pandemi nih, dan kebetulan juga kan biasanya event-event itu agak dibatasi. Jangan sampai ada kerumun, dan juga jangan sampai istilah kata masyarakat di sini terkesan istilah kata tidak mematuhi aturan ataupun protokol kesehatan. Nah, buat Bang Oka dan Bang Ari, motivasi buat anak-anak muda zaman sekarang nih, tapi di masa pandemik, kira-kira motivasi apa yang Bang Ari ataupun Bang Oka bisa utarakan? Dipersilakan. Jadi gini, untuk anak-anak muda zaman sekarang ya, milenial ya, kita bahas milenial ini sekarang. Pertama, jauhilah namanya pergaulan bebas. Narkoba. Apalagi itu larang keras. Mau agama, mau hukum, kan gitu. Nah, yang kedua, lakukanlah hal-hal positif, mulai dari olahraga, misalkan untuk dari anak laki-laki atau perempuan juga boleh main bola kan, bisa. Nah, kalau memang lebih bagus itu kita buat kesehatan juga, rohani lah jadinya gitu. Nah, itu aja sih. Bang Oka sendiri, kira-kira kata-kata apa nih yang bermanfaat untuk pecinta seni dan budaya khususnya di bidang olahraga?
Mungkin kalau dari saya sih ya saling jaga kesehatan aja lah. Saling jaga kesehatan. Iya. Intinya setiap kegiatan yang kita lakukan jangan sampai merugikan kesehatan kita sendiri. Betul. Ya saudara-saudara, mungkin begitu aja topik yang pada hari ini kita bahas tentang sepak bola. Dan kira-kira Bang Oka sama Bang Ari ini apa sih yang belum dicapai di dalam klub Bang Ari dan Bang Oka yang selama ini Bang Ari dan Bang Oka impikan? Mau sampai di mana turnamen yang diimpikan selama ini? Mungkin kalau dari saya ya mungkin sampai Liga 1 lah. Liga 1 nasional maksudnya. Iya, nasional. Kalau Bang Ari? Kalau saya sederhana bang, Sederhana. mewakili kota Tangsel. Mewakili Cukup kota situ aja. Tangerang Selatan. Ya itulah impian mereka berdua, agak berbeda tapi maknanya tetap sama, yaitu untuk mewakili Tangerang Selatan untuk menuju ke Piala Nasional. Nah Bang Ali, kira-kira ada kata-kata yang terakhir untuk pemirsa? Kalau untuk pemirsa, kata-kata terakhirnya tetap semangat, jangan mau kalah sama keadaan, Amin. tetap sehat pokoknya semuanya. Itu aja. Jadi intinya untuk muda khususnya regenerasi milenial, jangan lupa tetap fokus, jangan patah semangat dan lakukan kegiatan yang bermanfaat dan positif. Dan jangan lupa tetap lakukan ibadah dan patuhi protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan jangan lupa kita selalu berdoa agar penyakit yang merugikan tanah air kita ini segera menyingkir dari Indonesia. Amin, amin. Rabbal alamin. Saya kira itu aja topik yang kita bahas pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.